Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali atau selamat datang kembali dengan channel Akoca Kapal. Di sini ada Pak Cahyo di sini. Jadi untuk hari ini kita akan coba mempelajari tentang bagian-bagian dari mesin bubut. Nanti saya akan tunjukkan bagian-bagiannya, terus fungsinya nanti seperti apa, guna menunjang pembelajaran kita berikutnya. Jadi ketika nanti dihadapkan dengan sebuah mesin bubut tidak kaget, jadi bisa langsung menggunakan dengan baik. Oke, kita langsung saja kita mulai. Oke, ini adalah mesin bubut yang akan kita coba untuk kita pelajari bagian-bagiannya serta fungsi-fungsinya. Jadi ini nanti yang akan biasa kalian gunakan baik di praktek maupun nanti kalian akan temui di dunia industri, baik ketika prakerin maupun bekerja. Jadi kita mulai saja. Jadi bagian yang pertama dari mesin bubut itu adalah ini namanya adalah kepala tetap. Jadi semua kotak yang ada di sini ini adalah kepala tetap. Nah, kepala tetap ini isinya macam-macam. Jadi kalau dibuka ini di dalamnya ada transmisi gearbox untuk merubah kecepatan dari putaran dari mesin bubut. Nah, jadi di sini ini ada tuas pengontrol atau tuas untuk memilih kecepatan. Sedangkan yang ini adalah untuk merubah putaran, alur putaran. Jadi untuk ulir biasanya ini. Terus ini ada tabel untuk pemilih kecepatan. Jadi kita mau pakai bekerja di kecepatan berapa, itu kita bisa pilih di situ. Terus di sini juga ada dilengkapi dengan tabel pembuatan ulir. Jadi kita mau pakai ulir dari ulir metrik maupun ulir with watt, ya. Jadi di sini ada tabel yang harus kita penuhi untuk bisa tercipta sebuah ulir metris maupun ulir with watt. Dan kesemuanya ini menjadi satu dalam kesatuan yang dinamakan kepala tetap dari mesin bubut. Selain ada pengontrol kecepatan, ada tabel kecepatan dan tabel ulir, di sini kita ada ada tombol-tombol. Ini adalah tombol lampu indikator bahwa mesin itu sudah ready untuk digunakan. Ini ada tombol untuk trial. Jadi ketika kita tekan, ini mesin otomatis akan mencoba untuk berputar. Nah, berarti ini mesin sudah siap digunakan. Terus ini ada tombol emergency. Jadi tombol emergency ini ketika kita bekerja terus ada masalah, ini ketika tombol emergency kita tekan, otomatis mesin akan segera mati. Yang paling bawah ini adalah tombol untuk pemilih setting ulir. Jadi ketika kita membaca tabel ulir ini, jadi panel kecepatan, panel pemilih ulir, terus ini panel ini juga, ini panel ulirnya ini juga harus diatur sesuai dengan ulir yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah kepala tetap. Kepala tetap itu juga sebagai penyangga dari ini. Ini ada namanya cekam. Jadi benda kerja ini ditempatkan di tempat ini. Ini adalah cekam. Jadi cekam nanti jenisnya biasanya yang kita gunakan ada dua. Kalau yang ini adalah cekam dengan mata atau dengan gigi 3. Ada lagi nanti yang giginya 4, jumlahnya 4. Jadi kalau yang gigi 3 ini dia putarannya hanya satu. Jadi ketika kita putar, otomatis giginya ini akan bergerak semua. Beda dengan nanti ketika cekamnya atau rahangnya ini rahangnya 4. Jadi ketika rahangnya 4, ini setiap lubang kunci ini hanya menggerakkan satu cekam, satu jos, satu bagian ini saja. Ya. Terus ini ada namanya cover. Cover ini digunakan ketika bekerja untuk melindungi kita ketika nanti ada bram yang terpental atau berarti bisa kita lindungi dengan menggunakan cover ini. Oke. Ini keseluruhan, ini adalah bagian dari kepala tetap. Oke, bergeser ke sebelahnya. Nah, ini keseluruhan ini adalah eretan. Ya, jadi ini ada eretan. Yang pertama ini adalah eretan untuk memanjang.
Jadi ketika kita putar ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Terus kemudian ke atasnya ini ada eretan melintang. Jadi ketika kita putar, eretannya akan bergerak maju mundur sesuai dengan keinginan kita. Terus yang paling atas ini ada eretan atas. Eretan atas ini digunakan untuk ketika membuat tirus. Jadi bisa digeser sesuai dengan sudutnya. Di sini ada pemilihan sudut ini. Jadi nanti bisa disetting berapa derajat yang diinginkan untuk tirus, bisa dilakukan. Dari eretan yang paling atas ini adalah rumah pahat atau biasa kita nyebutnya tool post. Jadi pahat atau pisau bubut itu ditempatkan di sini. Nah, itu untuk eretan. Terus berikutnya, di eretan ini ada tuas ini. Tuas ini adalah tuas pemilih putaran. Jadi tuas ini ketika kita tarik ke bawah, mesin akan menyala dengan putaran searah jarum jam. Kalau ke atas berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti itu, pengatur putaran. Masih jadi satu dengan eretan. Di eretan ini juga ada tombol otomatis. Jadi eretan ini bisa berjalan otomatis tanpa kita atur atau tanpa kita putar sendiri. Jadi dengan mengikuti carrier yang ada, sumbu carrier yang ada, itu bisa bergerak sendiri sesuai dengan settingan yang kita atur sebelumnya. Terus kemudian yang paling belakang ini ada namanya kepala lepas. Nah, kalau yang tadi depan tadi itu adalah kepala tetap eretan, ini yang paling belakang adalah kepala lepas. Jadi kepala lepas di sini ini ada sleeve-nya. Terus ini ada namanya adalah senter tetap. Jadi fungsinya ini untuk menyenterkan pahat, menyenterkan benda kerja itu di sini. Nanti sistem ada jenisnya juga senter putar. Dan kalau kita mau melakukan pengeboran dengan mesin bubut, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kepala lepas, yaitu bornya kita pasangkan di sini, kita lakukan pengeboran. Ini adalah pengatur, bisa diatur maju mundur. Terus ini adalah pengunciannya, bisa kita lepas kuncinya untuk ini bisa bergerak maju mundur juga kanan kiri. Dan ini juga kita bisa kunci juga, jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, terus baik ini eretan, kepala lepas, ini semuanya berada di atas ini. Ini namanya adalah bed, ya, atau dudukan dari sebuah mesin bubut. Oke, jadi semuanya bertumpu itu ada di bed. Ini namanya bed. Ya, tuh. Jadi secara umum mesin bubut bagian-bagiannya itu. Jadi saya harapkan nanti ketika sudah normal kembali kita bisa langsung praktek ini. Terus pada pertemuan berikutnya kita akan bahas cara masang benda kerja dan juga cara memasang alat potong atau memasang pahatnya. Jadi cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Jadi nanti apabila ada yang kurang atau yang perlu ditanyakan, kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Itu saja untuk hari ini, kita selesaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berlangganan, komentar, dan bagikan agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan pembelajaran yang semakin bagus. Terima kasih.